gelombang 380 sampai 780 itu masuk rentang panjang gelombang sinar tanpa. Lalu 780 ke atas ya sampai 2000 lebih itu masuk infrared ya, infrared. Jadi mata kita itu hanya bisa melihat sinar dengan panjang gelombang di antara 380 sampai 780. Iya, ini cahaya yang ada di sekitar kita kan bisa terlihat benda meja segala macam. Itu sinar tampak, artinya panjang gelombangnya di antara rentang, makanya bisa terlihat. Tapi kalau sinar UV, tahu yang sering dipakai buat mengecek keaslian uang gitu, yang warna ungu gitu, ungu ke pink-pinkan gitu, itu kan kalau kita lihat langsung kita akan merusak mata, apalagi dengan infrared. Ya, jadi nanti si alat ini bekerja berdasarkan panjang gelombang tertentu. Gitu. Nah, nanti kebanyakan yang kita pakai adalah karena ini spektrofotometernya jenis visible, ya, spektrofotometer visible, makanya panjang gelombangnya nanti pada saat pengujian penetapan kadar itu kita pilih panjang gelombang di antara 380 sampai 780 sesuai dengan spesifikasi alat spektrofotometer visible. Bisa juga ada beberapa spektrofotometer yang bisa dipakai ya dengan panjang gelombang baik UV maupun visible. Tapi kalau alat yang kita punya hanya visible saja sesuai settingan alat. Nah, berdasarkan sistem optik ya, si spektrofotometer tersebut sistem prismanya ya itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya spektrofotometer single beam ya. Lalu ada yang namanya double beam. Single, double beam. Kalau dengan kata single, double pasti udah tahu bedanya ya. Kalau single biasanya satu, tunggal. Kalau double dua. Perbedaannya ada yang tahu? Nah, alat yang kita punya ini spektrofotometer single beam berdasarkan sistem optiknya. Ya. Boleh dilihat ya. Jadi maksudnya single beam adalah ya. Maksudnya single beam adalah pada saat sinar yang sudah melewati prisma ya, itu dia langsung diteruskan ke sampel atau cairan yang ada di dalam pipet. Ya. Tapi kalau double beam dia akan dibagi dua. Ya. Dibelokkan terlebih dahulu. Ya. Jadi ada dua sinar setelah melewati prisma dia akan dibelokkan ya, menjadi dua berkas. Yang satu berkas sinar itu untuk mengecek sampel, yang satu lagi untuk mengecek belangko. Artinya untuk single beam pada saat pengecekan ya itu harus bergantian antara pengecekan belangko dan sampel. Jadi kita belangko dulu kita cek, setelah belangko dicek baru sampel karena hanya single dan bisa dilihat hanya ada satu tempat sampel atau satu tempat kupet. Tapi kalau yang double beam itu bisa dua kupet sekaligus diletakkan di dalam alat. Jadi pada saat pengukuran kita tidak perlu bergantian karena berkas tadi sudah dibelokkan. Ya, satu mengukur belangko, yang satu mengukur sampel. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, apa sih yang dimaksud dengan larutan belangko? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih maksudnya belangko? Kenapa kita harus menggunakan larutan belangko dalam mengukur menggunakan spektrofotometer dan mungkin alat-alat yang lain atau instrumen yang lain? Ya, ada yang tahu pengertian belangko? Ya. Ya, belangko itu larutan tanpa
Jadi kalau kalian nanti preparasi, ya, nanti kalian akan preparasi juga yang namanya larutan blanko, ya. Perlakuannya sama seperti kita preparasi sampel, tapi di dalam larutan blanko tersebut, ya, hanya pelarut saja, tidak ada sampel, ya. Dalam arti hanya pelarut saja yang digunakan, tanpa adanya kandungan sampel. Berfungsi untuk faktor koreksi, ya. Cara gampangnya begini deh, ya. Cara gampangnya, kalau misalkan ada berkas sinar, ya, bernilai 10, ya, ketika dia melewati blanko tanpa larutan sampel, ya, itu akan penyerapannya tidak akan ada yang namanya penyerapan aslinya, ya. Normalnya kan gitu, karena tidak ada sampel, ya kan? Sampel tersebut langsung ditransmisikan pada saat seberkas sinar melewati larutan blanko. Logikanya karena tidak ada sampel, tidak ada konsentrasi sampel tertentu, maka logikanya itu akan langsung ditransmisikan. Tapi, ya, jangan salah, beberapa pelarut mungkin mengandung bukan hanya zat yang ada di dalam pelarut tersebut, bisa juga pengotor, gitu ya. Bisa juga dimungkinkan terjadinya penyerapan. Nah, yang saya maksud faktor koreksi atau faktor konversi adalah, jadi kita mengkoreksi dulu si pelarut yang digunakan, berapa sih nilai kemungkinan penyerapannya. Kenapa? Karena pada saat kita preparasi sampel menggunakan pelarut yang sama. Jadi jangan sampai komponen di dalam pelarut yang kita pakai itu mempengaruhi, ya, penyerapan. Jadi kita harus tahu dulu, ibaratnya gini. Kalau misalkan ada pelarut yang sama digunakan dalam sampel, ya kan? Dia mampu menyerap nilai 2 dari 10 nilai yang ditembakkan oleh sinar. Dia mampu menyerap 2, ya, tanpa sampel, ya. Nah, nanti pada saat kita mengukur sampel dengan pelarut yang sama seperti blanko, nah si 2 ini akan diperhitungkan, gitu loh. Jadi harus dikurangi 2 dulu. Nah, itu fungsinya. Kalau si 2 ini tidak diperhitungkan, ya, maka nanti kadarnya bukan kadar yang sebenarnya. Nah, kalau di alat larutan blanko itu, ya, kan tadi saya bilang normalnya itu ada nilainya. Tapi kalau di alat itu kita paksa nolkan si nilai tadi, ya, si nilai 2 tadi kita paksa nolkan atau re-zero. Jadi diharapkan nanti si pelarut tersebut, ya, daya serapnya tidak mempengaruhi sampel. Jadi murni hanya sampel yang menyerap sinar, ya. Jadi si alat ini, si instrumen ini udah tahu dulu nih, oh ini larutan blanko tanpa sampel, ada daya serap senilai 2, ya. Oke, akan saya nolkan. Jadi nanti ketika ada larutan pelarut yang sama yang digunakan seperti blanko hanya berisi sampel, dia sudah tahu, oh tadi ada daya serap 2 nih, ya, agar tidak mempengaruhi hasil kita nolkan. Jadi nanti yang terbaca adalah hanya absorbansi si sampelnya saja, tidak ada pengaruh, ya, absorbansi dari blanko tadi. Jadi boleh dibilang blanko ini larutan tanpa sampel untuk mengkoreksi si pelarut yang kita gunakan dengan cara menolkan tadi, ya. Nah, nilai 10, 2, 5 tadi itu hanya analogi, ya, supaya kalian lebih mudah mencerna. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kita hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya sudahi, biasa ada yang mau mereview? Nah, jadi mereview adalah menjelaskan kembali, ya. Jadi buat intisari lah, tidak perlu semua, tapi yang penting-pentingnya aja, ya. Usahakan tidak saya tunjuk, ya, jadi sukarela.